Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Irfan. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari video yang sebelumnya. Kita masuk ke materi ini ya, DML. DML tadi adalah singkatan, panjangannya adalah Data Manipulation Language. Di sini kita akan menggunakan DML untuk memanipulasi data pada tabel. Tapi ini kita masih punya database, tabelnya belum ada. Jadi untuk pembuatan tabel itu kita masih ada di DDL. Ya, jadi langsung aja. Misalnya seperti ini, saya mau buat tabel namanya data. Misalnya seperti itu ya, data siswa. Ya, create tabel data siswa. Ya, isinya apa gitu ya. Isinya ini boleh di enter ya, kalau asal jangan di titik komain, karena kalau di titik komain tandanya perintah kita sudah habis. Kalau nggak di titik komain tekan enter, itu tandanya perintahnya berkelanjutan. Misalnya ini ID, terus tipe datanya ya ada varchar. Varchar itu variabel karakter ya. Variabel karakter itu karakter ya, bisa angka, bisa huruf, simbol ya, asalkan bukan simbol yang ada di perintah-perintah database, semua bisa masuk itu. Jadi ini misalnya dalam kurung ini 5 ya, 5 ini artinya panjangnya, tipe datanya varchar, panjangnya 5 seperti itu. Terus saya buat koma, ini tandanya ada kelanjutannya lagi, nama varchar, misalnya saya isi 50 ya. Nah misalnya gini aja dulu, terus tutup. Nah tutup yang kedua ini adalah tutup untuk yang ini, satu titik koma, tanda akhir perintah, tekan enter. Nah kalau muncul seperti ini, itu tandanya kita belum ada memilih database ya. Jadi kita ulangi dulu, kita mulai dari use belajar MySQL ya. Tuh, sampai muncul database change. Nah tandanya kita sudah menggunakan belajar MySQL. Nah ini kita ulang ya, create ini terus gini sampai muncul query oke itu ya. Nah kalau kita ini kan kita sudah masuk di belajar MySQL nih, kita mau lihat tabel kita, boleh pakai show juga ya, tabel. Nah seperti itu. Nanti di sini dijelaskan tabel dalam MySQL, belajar MySQL ada satu ya, data siswa namanya. Nah kalau kita mau melihat strukturnya boleh pakai describe ya, describe artinya dideskripsikan data siswa ya. Tuh muncul ya, tadi ID varcharnya 5, nama juga varchar 5 ya. 0 ini tandanya boleh dikosongin gitu ya. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita sudah boleh masuk ke DML ya. Kalau select ini digunakan untuk menampilkan data dalam tabel ya, contohnya seperti ini, select bintang from belajar MySQL. Nah seperti ini, select bintang-bintang ini dibacanya all ya, select all from belajar MySQL, itu tandanya kita menampilkan semua data dari belajar MySQL. Nah ini kalau kita tekan enter hasilnya masih ini ya. Oh sorry, ini nama databasenya, maaf ya. Ini kita ganti jadi data siswa. Nah itu masih empty set, tandanya data belum ada. Itu ya. Berarti kita isi dulu menggunakan perintah insert. Insert ini artinya sisipkan. Ya, kita sisipkan data ke dalam tabel data siswa itu ya. Perintahnya adalah insert into
nama tabelnya data siswa, lalu datanya. Nah, karena pakai varchar tadi pakai tanda petik, misalnya 001 ya, terus main namanya Ivan. Nah, ini boleh-boleh aja sih sampai lebih dari 5 karakter, tapi karena di sini kita panjangnya 5 karakter akan terpotong secara otomatis seperti itu ya. Nah ini harus sesuai dengan urutannya. Kalau ID ya ID, nama ya nama. Biasa kan ya di akhir perintah pakai semikolon, terus ditekan enter. Nah, kalau query oke, satu row affected itu tandanya berhasil jalanin ya. Boleh kita tampilkan lagi pakai ini, select all from data siswa. Nah, ini ya sudah muncul tandanya, sudah muncul datanya. Nah, pertanyaannya gimana kalau saya mau menginputkan data sekaligus, ya artinya banyak. Itu boleh pakai cara seperti ini ya. Kalau tadi kan kita manggilnya gini ya. Nah, ini boleh saya tambahkan misalnya datanya yang lain. Ini misalnya Nina, terus langsung aja ya, yang 3 misalnya Azmi ya. Nah, ini ada 2 data yang mau saya masukkan, langsung aja ditekan enter. Nah, nanti seperti itu dia ya. Query oke, 2 row ditambahkan, 2 record, yang duplikat 0. Oke, nah ini boleh dijalankan lagi datanya, maka akan jadi 3 ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini sudah masuk 2, insert, update. Nah, insert dan select. Untuk yang selanjutnya update ini adalah untuk mengubah misalnya ya. Yang unik di sini ID, tapi ini tadi belum saya setting menjadi primary key. Nanti bisa kita setting ya untuk tabel-tabel yang lain. Ini tadi saya contohkan aja dulu. Misalnya saya menghapus data ini yang Nina itu ya dengan acuan ID, maka saya mau ubah. Misalnya saya ubah namanya dari Nina jadi misalnya jadi Andi gitu ya. Gunakan perintah update ya. Nama tabelnya data siswa, set ya. Set ini apa yang di set? Nama ya, nama sama dengan Andi. Acuannya ini where ID sama dengan 02 itu. Ini jangan lupa karena kan dia varchar ya. Nah, gini sebenarnya nggak pakai where ini bisa, tapi semua data akan berubah, jadi harus digunakan where-nya ya. Setelah itu boleh ditekan enter. Nanti yang cocok 1 nih, berarti yang berubah 1. Ini boleh kita panggil lagi. Ini ya, tadinya kan Nina nih ya, sekarang sudah berubah jadi Andi. Nah, kurang lebih seperti itu update. Jadi kalau misalnya banyak ya tinggal ditambahin lagi di sini. Tadinya kan gini ya, misalnya nih tabelnya ada banyak, ada nama, ada kelas ya, tinggal tambahin aja di sini kelas bla 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 gitu ya. Nah, ini kita nggak usah bahas itu dulu, kita bahas contoh yang ini dulu. Setelah itu kita masuk di update, di delete, delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data. Contoh saya menghapus data yang Asmi. Cara kerjanya hampir sama dengan yang update ya, pakai acuan, pakai where. Perintahnya gini, delete from data siswa. Nah, data siswa ini nama tabelnya ini ya, data siswa, where acuannya tadi ID sama dengan 003. Nah, ini ya, berarti data yang ini yang terhapus. Jangan lupa titik koma. Ya, sebenarnya kalau lupa sih nggak apa-apa, nanti tanya lagi di bawah. Contohnya seperti ini tuh ya, tekan enter sampai muncul query oke, 1 row yang cocok. Maka kalau dijalankan datanya tinggal 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Mana tahu teman-teman ada yang tiba-tiba nyasar di
video saya yang ini, maka harus lihat video sebelumnya, dan jangan lupa subscribe video saya. Saya rasa cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.